Insyaallah jemaah sekalian, kita 1 menit lagi akan kita mulai untuk kegiatan hari ini. Mungkin bagi teman-teman atau ustadz-ustadzah yang belum masuk bisa diinformasikan untuk bisa segera masuki ruang Zoom virtual subuh ya. Bisa dimulai Ustaz Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Yang saya hormati seluruh jamaah virtual subuh Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang saya hormati guru kita Ustadz Ilda Kurniawan SAG. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Tad? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah, Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik jamaah semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa bermuajah untuk majelis ilmu yang menjadi kegiatan rutin PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, yang pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-205, luar biasa. Semoga kita senantiasa istiqomah gitu ya, untuk selalu bisa hadir pada kajian yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Dan pada pagi hari ini Ustadz kita sudah ada di tengah-tengah kita, yang insya Allah nanti selama 60 menit ke depan akan memberikan kajian berkaitan dengan takwinul ummah atau pembinaan umat. Dan tentunya juga nanti ada sesi tanya jawab bagi jamaah yang hendak bertanya, nanti dipersilahkan. Dan tanpa berpanjang kala, mungkin ya Ustaz ya, kita sudah mulai aja kajian takwinul ummah dari Ustaz Ilda Kurniawan SAG. Waktu dan tempat kita persilahkan. Tapi mungkin nanti kita mulai dulu Ustaz ya, untuk awalan kita murojaah sebentar gitu ya dengan surah Al-Insyirah bersama-sama. Ta'awul. A'udzu Suaranya nggak ada Ustaz Adi. Oh ya, baik jamaah kayak kalau ada gangguan teknis ya, tiba-tiba kalau yang di saya itu tiba-tiba keluar gitu ya. Baik, jamaah sekalian, kita awali pada kegiatan hari ini dengan membaca bersama-sama surah Al-Insyirah. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul Azim. Semoga menambah keberkahan kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, langsung saja mengingat waktu dan kita efektifkan waktu, langsung saja kita menuju ke intinya, yaitu kajian ilmu takwinul ummah dari Ustadz Indra Kurniawan SAG. Waktu sebelumnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, hadirin hafizakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul di dalam taklim virtual ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada qudwah dan uswah kita, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, mohon izin Ustadz Darmadi, kita langsung saja ya. Kita share screen materi yang akan kita bahas, yakni tentang takwinul ummah ya. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, rekan-rekan sekalian, di materi-materi sebelumnya kita sudah mengetahui tentang keutamaan dakwah, tentang kewajiban dakwah, ya. Kemudian tentang sifat-sifat yang perlu kita miliki ya sebagai seorang Muslim yang memiliki memiliki kesadaran untuk mengajak ya manusia kepada kebaikan. Ya. Nah, kita perlu mengetahui tentang gambaran umum ini ya, gambaran umum tentang bagaimana kita melakukan pembinaan umat, pembentukan umat atau takwinul ummah. Ya. Bapak Ibu guru sekalian, sahabat-sahabat sekalian, pertama kita coba ketahui tentang apa itu umat ya, atau definisi umat, ta'rif umat. Ya. Umat ini kata yang sudah familiar di telinga kita ya. Al-ummah atau umat ini maknanya adalah komunitas ya. Segala sesuatu yang urusannya itu terhimpun baik dalam satu agama tertentu, dalam waktu tertentu, atau tempat tertentu, atau dia ini adalah himpunan orang ya, terjadi karena ketundukan secara alamiah, atau juga karena suatu ikhtiar, suatu usaha yang dikomandoi oleh perorangan atau beberapa orang, kemudian mereka ini bekerja sama dalam sebuah organisasi untuk tujuan tertentu. Ya. Mudahnya adalah ummah ini adalah kumpulan orang yang memiliki komando, ya, kumpulan orang yang berhimpun untuk tujuan tertentu dan memiliki komando, begitu ya, memiliki pemimpin. Nah, kata ummah atau umat dalam makna seperti itu diantaranya, Bapak Ibu sekalian, itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin." Nah, ini ya, ummatin atau ummah. "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat. Nah, ini umat ya, kumpulan orang yang memiliki pemimpin
umat juga bisa diartikan ya dalam makna seperti ini adalah bangsa gitu ya. Suatu bangsa, suatu masyarakat yang memiliki pemimpin. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut taghut. Diserukan kepada mereka itu oleh rasul-rasul ya, oleh rasul-rasul yang diutus kepada umat itu, ani ibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut, yakni Tuhan-Tuhan selain Allah ya. Nah, ini secara ringkas ya, takrif dari umat atau apa yang dimaksud dengan umat, supaya kita nanti memahami apa yang dimaksud dengan takwinul ummah itu ya. Membentuk umat, membina umat, atau membentuk ya, membentuk itu mengcreate ya, mengcreate umat itu. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, rekan-rekan sekalian, ada dua pondasi utama bagaimana terbangunnya umat itu, terbentuknya umat itu, terbinanya umat itu. Yang pertama adalah takwinus sakhsiyah, adanya pembentukan pribadi, dan yang kedua takwinu ruhul jamaah, pembentukan ruh jamaah, ya, ruh jamaah, pembentukan semangat persatuan, kesatuan atau kebersamaan. Jadi umat yang sesungguhnya, yang betul-betul ideal itu akan tumbuh, akan terbangun kalau ada dua faktor ini. Takwinus sakhsiyah, terbentuknya pribadi-pribadi, kemudian terbentuknya ruhul jamaah pada pribadi-pribadi tersebut. Terbentuk semangat persatuan, semangat kesatuan atau kebersamaan ya, pada pribadi-pribadi tersebut. Nah, ini dua faktor ya, dua faktor utama bagaimana umat itu terbangun, bagaimana umat itu terbina dengan baik. Ya. Nah, yang dimaksud dengan takwinus sakhsiyah atau membentuk pribadi di sini dalam konteks yang sedang kita bicarakan adalah takwinus sakhsiyatil islamiyah. Ya, karena umat yang ingin kita bina, umat yang ingin kita bangun itu kan umat yang islami gitu ya. Umat yang islami, masyarakat yang islami, kumpulan orang yang islami. Ya. Jadi takwinu sakhsiyah yang kita maksud di sini adalah takwinu sakhsiyatil islamiyah, membentuk kepribadian yang islami, begitu. Yakni yang dimaksud dengan kepribadian islami itu apa? Ya, ringkasnya adalah pribadi-pribadi yang tertanam di dalam jiwanya itu al-iman, keimanan, at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuh dari pribadi-pribadi ini islamiyatul hayah, islamisasi kehidupan. Begitu. Jadi sekali lagi umat ini akan tegak jika ada penopang utamanya, yakni adanya pembinaan pribadi-pribadi. Dan yang dimaksud pembinaan pribadi di sini adalah pembinaan kepribadian yang islami, sakhsiyah islamiyah. Ya, kepribadian islami, yakni yang pribadi-pribadi tersebut tertanam di dalam jiwanya keimanan dan ketakwaan, atau terlihat ya, nampak dalam kesehariannya itu mereka melaksanakan keislaman, islamiyatul hayah, islamisasi. Mereka adalah pribadi-pribadi yang berusaha untuk mengislamisasi kehidupannya. Nah, tentu
kalau kita lihat seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini memang tidak mudah berarti begitu ya, membentuk umat yang Islami itu. Takwinul ummah ini bukan perkara sepele gitu. Dia adalah pekerjaan besar, dia adalah proyek yang besar gitu. Dan ini diawali dengan kita berusaha untuk takwinus saksiyah, membentuk pribadi-pribadi. Jadi kalau kita kita bertitik tolak, kita melihat dari kacamata ini gitu ya, sebetulnya apa yang sedang kita laksanakan ya, Al-Irsyad Al-Islamiyah, membangun sekolah-sekolah kan gitu ya, membuat kajian, mengadakan majelis taklim, begitupun juga organisasi-organisasi yang lainnya yang ada gitu ya, ormas-ormas Islam atau komunitas-komunitas Islam yang ada, mereka ini kan beraktivitas ini kan dalam rangka ini sebetulnya gitu. Bagaimana mereka berupaya ya dengan cara dan metodenya masing-masing, mereka berusaha untuk takwinus saksiyatil Islamiyah. Bagaimana terbentuk pribadi-pribadi yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan mereka itu mampu mengislamisasi kehidupannya. Begitu. Ini dalam rangka terbentuk umat yang betul-betul Islami, terbentuk umat yang betul-betul mereka ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar terbentuk umat Islam yang sesungguhnya, yang sejati, kan? Begitu. Ini yang sedang kita upayakan gitu ya. Ini yang sedang kita perjuangkan Bapak Ibu sekalian ya. Ada di sini Bapak Ibu guru yang mengajar di sekolah, di SD, di SMP, di SMA begitu ya. Nah, sebetulnya kan kita ini sedang turut serta berkontribusi dalam takwinul ummah gitu hakikatnya ya. Dan itu diawali dari takwinus saksiyatil Islamiyah. Ya, jangan anggap sepele itu ya. Ibu guru yang berada di TPA ya, TPQ gitu, di TK ya, kemudian di SD ini jangan dianggap sepele gitu ya. Mereka ini punya peran yang sangat besar dalam takwinus saksiyatil Islamiyah. Begitu. Ini kelihatannya sepele gitu ya, cuman ngajar anak-anak, ngajar TK gitu ya. Tapi sebetulnya justru ini adalah pondasi ya, penanaman pondasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi berbanggalah sebetulnya ya Bapak Ibu guru yang sekarang mengajar nih ya, mengajar di TK, di SD gitu. Mereka ini sedang menanam benih, memupuk ya hingga tumbuh, supaya tumbuh kepribadian yang Islami gitu ya. Ini sebagai contoh ya, Bapak Ibu guru misalnya bisa melihat ya bagaimana di Palestina, saya kasih contoh ya. Di Palestina itu kita melihat ketegaran ya, ketegaran bangsa Palestina, bagaimana ketegaran para pejuang gitu ya, para pejuang di sana untuk meraih kemerdekaan. Dan kalau kita lihat bagaimana sejarahnya, misalnya para pejuang Hamas itu di sana gitu ya, para pejuang Hamas itu mereka itu kan dibina oleh Syekh Ahmad Yasin gitu. Dan tahu nggak bagaimana sejarahnya ya? Syekh Ahmad Yasin itu memulai pembinaan ya, pembinaan kemudian nantinya terbentuk berdiri Harokah Muqawamah Al-Islamiyah itu berawal dari beliau itu mengajar anak-anak di madrasah-madrasah atau di masjid gitu. Nah, sehingga bagaimana terbentuk ya pemuda-pemuda yang tangguh, yang siap berjuang untuk bangsanya begitu. Dan kita melihat sekarang gitu hasil takwin ya, takwin yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yasin, sehingga bagaimana terbentuk pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang tegar di dalam perjuangan. Dan itu dimulai dari kalau bahasa kita sekarang ya di TPA gitu ya. Jadi saya Ahmad Yasin itu membentuk pribadi-pribadi para pemuda, para pejuang yang saat ini berjuang ya, yang saat ini berjuang untuk kemerdekaan ini dimulai dari
TPA dari madrasah, dari masjid-masjid gitu. Dan itu anak-anak yang dibinanya. Dan beliau itu Syekh Ahmad Yasin itu nggak merasa rendah ya gitu, nggak merasa rendah dengan hanya ngajarin anak-anak gitu ya. Nah, kalau kita kan biasanya lulusan S1, S2 ya pengennya kita ngajar itu misalnya apalagi S3 ya inginnya ngajarnya ini kalangan eh, sudah dewasa kan begitu ya, merasa lebih terhormat ketika kita bicara di hadapan orang-orang dewasa gitu. Sementara kalau lulusan S3 misalnya mengajar anak-anak ya, kita menganggap itu sesuatu yang mungkin enggak terlalu memiliki prestise gitu dianggapnya gitu. Padahal gitu, kalau kita lihat dari kacamata takwinul ummah, justru ya orang-orang yang tadi mengajar di TK, di TPA, di TPQ gitu. Itu adalah orang-orang yang benar-benar berjasa dan karena mereka ini memulai menanam benih yang membangun pondasi begitu ya, agar bagaimana pribadi-pribadi ini beriman, bertakwa dan betul-betul melakukan islamisasi kehidupan begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya takwinu ruhil jamaah, membangun semangat kebersamaan. Yang dimaksud di sini adalah upaya untuk memupuk rasa persatuan, kesatuan atau kebersamaan di dalam masyarakat Islam. Begitu, ya. Jadi pribadi-pribadi yang sudah terbina ini bukan orang yang bukan hanya sekedar orang yang soleh ya untuk dirinya gitu ya, kemudian hidup sendiri-sendiri, individualistis begitu ya, tetapi mereka ini adalah harus pribadi-pribadi yang menjadi pribadi-pribadi yang berhimpun dan memiliki rasa persatuan di dalam dirinya, rasa kebersamaan, merasakan sebagai kal jasadil wahid, sebagai jasad yang satu begitu ya. Nah, ini kan perumpamannya begitu dari Rasulullah SAW. Umat Islam itu ya mereka ini merasakan seperti satu tubuh begitu ya. Nah, ini yang dimaksud takwinu ruhil jamaah ya. Munculnya ruh, semangat ya, jamaah, semangat kebersamaan begitu. Nah, sekali lagi kalau kita lihat dari sini ya, bagaimana takwinu saksiyatil islamiyah, kemudian takwinu ruhil jamaah, membangun semangat kebersamaan ini bukan proyek sederhana, bukan proyek yang mudah ya, tapi ini memerlukan bekal ya, memiliki usaha, menuntut adanya usaha yang serius gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama untuk takwinul ummah ini, maka yang harus kita upayakan, yang harus kita usahakan adalah bagaimana agar di dalam sebuah masyarakat, kumpulan manusia itu, kita didik mereka, kita bina mereka, kita giring ya mereka itu agar i'tisom bihablillah, mereka itu berpegang teguh kepada agama Allah ya. Nah, jadi usaha yang harus kita lakukan dalam rangka takwinul ummah itu adalah bagaimana agar umat ini, kumpulan manusia ini i'tisom bihablillah, berpegang teguh kepada tali agama Allah ya, berpegang kepada agama Allah, berpegang teguh kepada kitabullah yakni Al-Qur'anul Karim, dan berpegang kepada petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, berpegang teguh kepada dinul Islam, agar mereka itu tidak tergelincir dari agama Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukanlah umat atau masyarakat yang Islami, ya, bukan masyarakat Islam yang hakiki
jika tidak berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Ya. Jadi bukan umat Islam yang sejati, bukan umat Islam yang hakiki, kalau individu-individunya tidak iktisam bihablillah, tidak berpegang teguh kepada agama Allah, ini Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka PR kita ini masih banyak gitu kan. Kalau kita bercermin nih melihat diri kita dan umat kita, waduh ternyata kita ini belum betul-betul berpegang teguh. Oleh karena itu ini sebuah proses panjang sebetulnya, ya. Dan PR kita masih banyak, ya. Masih banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang belum betul-betul i'tisam bihablillah, kan begitu ya, menjadikan Al-Qur'an dan sunnah itu sebagai referensi dalam kehidupannya. Begitu. Banyak di antara umat Islam ini yang ya di KTP-nya sih Islam gitu ya. Tapi kalau dalam urusan ekonomi mah masih riba begitu ya. Dalam urusan muamalahnya masih pinjol yang riba gitu. Apalagi sampai melakukan perbuatan judi gitu kan, judi online, pinjaman online yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat kan gitu. Nah, ini PR kita ya, PR kita. Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk takwinul ummah itu adalah kita berusaha agar tidak terjadi perpecahan atau memberantas perpecahan. Ada mutafarruq. Tidak adanya tafarruq di dalam umat itu. Terbebas umat ini, masyarakat ini dari perpecahan. Di antaranya perpecahan ini timbul dari perbedaan ikhtilaf dalam agama. Nah, ini lagi-lagi tantangan kita, PR kita gitu ya. Karena umat Islam ini kadangkala ya, mereka itu sibuk dengan urusan internal dan ternyata urusan perbedaan pendapat, urusan ikhtilaf, tapi ikhtilaf tersebut sebetulnya bukanlah ikhtilaf yang bukan ikhtilaf yang prinsip begitu ya. Nah, hal-hal yang sebetulnya tidak prinsip sering membuat kita sibuk dan akhirnya umat ini tercerai-berai. Ada permusuhan, saling mendengki ya, saling mengolok-olokkan begitu, itu yang terjadi gitu ya. Kalau kita lihat di media sosial gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di tayangan-tayangan video di YouTube gitu ya. Itu banyak konten-konten yang isinya adalah perdebatan-perdebatan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya, antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Kalau pembahasannya ilmiah nggak masalah, tentu saja, ya. Kalau pembahasannya ilmiah disampaikan dengan adab yang baik, gitu ya, itu tidak masalah. Kita saling bertukar pikiran, kita menyampaikan gagasan pendapat kita, tapi disampaikan dengan adab, diiringi dengan adab, kemudian dengan ilmu, bukan dengan tadi olok-olok. Nah, ini yang lebih banyak itu dengan olok-olok. Nah, ini ya. Ini yang bahayanya, sehingga yang muncul itu bukannya semakin solid gitu umat Islam ini, tapi yang ada justru tafarruq, dan ini sangat mengancam ya takwinul ummah, terbentuknya umat ini akan menjadi pudar pupus gitu kalau di tengah-tengah umat ini kita malah tafarruq, malah berpecah belah ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu gitu. Kita berpegang teguh kepada agama Allah wala tafarraqu, jangan tercerai-berai gitu. Jadi bukan umat, bukan masyarakat Islam yang hakiki jika tumbuh berkembang ya di dalam umat itu, di dalam masyarakat itu sikap saling mendengki,
tipu menipu, benci membenci, belakang membelakangi antara satu yang lainnya. Lalu mereka menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, ini ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tidak boleh berpecah belah. Ya, ini yang harus kita berantas, dan Al-Irsyad Al-Islamiyah harus mengambil peran ini, ya, harus berkontribusi gitu. Kita semua ya, yang ada di Al-Irsyad Al-Islamiyah ini, kita harus berkontribusi bagaimana kita ini menghapuskan tafarruk ini. Ya, kita berusaha untuk merekatkan umat ini. Kalau masalah ikhtilaf itu mah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ya. Tinggal kita lihat nanti mungkin atau pernah ya saya membahas ya tentang fiqhul ikhtilaf. Rasanya kita perlu juga ya kita membahas tentang fiqhul ikhtilaf. Bagaimana kita memahami tentang perbedaan pendapat. Mana perbedaan pendapat yang terlarang, tidak boleh kita berbeda pendapat, dan mana perbedaan pendapat yang memang kita ini harus berlapang dada, begitu. Nah, ini perlu difahami gini oleh kita semua sebagai muslim, terlebih lagi apabila kita ini memposisikan diri kita ini sebagai dai, gitu ya. Ini penting kita pahami bersama. Nah, sekali lagi kita terlebih lagi ya sebagai seorang dai, sebagai sebuah ormas, sebagai sebuah jamaah, Al-Irsyad Al-Islamiyah ini harus mengambil peran ini. Bagaimana kita menjadi unsur perekat ya di tengah-tengah umat agar betul-betul umat ini menjadi umat yang kuat ya. Nah, saya ingatkan dengan salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah ini nasihatnya, ini nasihat yang sebetulnya sudah familiar ya. Hadis ini sering kita baca, sering kita dengar, tapi memang prihatinnya ya, ironinya gitu. Justru ini yang banyak terjadi gitu di tengah-tengah umat. Kata Rasulullah, la tahasadu. Jangan kalian itu saling mendengki. Wala tanajashu. Jangan kalian itu saling menipu. Wala tabaghadu, jangan kalian itu saling benci membenci. Wala tadabaru, jangan kalian itu saling membelakangi ya satu sama lain. Dan seterusnya ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah kalian itu menjual barang atas jualan orang lain. Wa kunu, dan jadilah kalian itu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, kata Rasulullah. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Apa yang harus dilakukannya? La yadhlimuhu. Ya. Tidak boleh menzaliminya. Wala yakhduluhu. Ya. Tidak boleh membiarkannya, mengacuh tak ya. Wala yakdzibuhu, ya. Tidak boleh membohonginya. Wala yahkiruhu, tidak boleh menghinakannya, merendahkannya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini kata Rasulullah ya. Wa yusiru ila sadrihi, Rasulullah menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, thalatha marrah, 3 kali Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna. Rasa takut, ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala itu di sini tempatnya. Ya. Di hati kita nih. Jadi hati kita ini harus terjaga ya. Harus terjaga, jangan sampai ini masalah hati. Kenapa terjadinya dengki, terjadinya saling mendengki, saling menipu, saling membenci dan lain sebagainya itu kan urusan hati ya. Urusan hati dan urusan ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi mri'in minasyarri, dan cukup seseorang itu seseorang itu mendapatkan keburukan kalau
ayyahkira akhahul muslim. Kalau dia itu menghina saudaranya sesama muslim. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang buruk, mendapatkan keburukan di dalam dirinya apabila dia itu menghina sesama muslim. Ya. Kullu muslimi ala muslimi haramun. Sesungguhnya setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu haram. Ya. Haram apanya? Damuhu, haram hartanya, tidak boleh membunuh ya sesama muslim. Wa maluhu, ya, kemudian hartanya, tidak boleh kita merebut harta mereka. Wa irduhu, dan kemaruahnya atau kehormatannya, ya, itu haram. Tidak boleh kita hina, tidak boleh kita cela, tidak boleh kita olok-olok ya ketika ada saudara kita sesama muslim itu misalnya melakukan kesalahan, memiliki aib begitu. Nah, inilah ruhul jamaah ya, ruhul jamaah, rasa kebersamaan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, sikap-sikap seperti apa yang harus dihadirkan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, agar terbentuk, terbina ummah yang sesungguhnya, harus ada ta'liful qulub, ya. Ta'lif, tertaut, ya, tersambung, qulub, hati-hati, ya. Hati-hati kita ini bertaut, ya, menyatukan hati. Jadi dikatakan masyarakat Islam, dikatakan umat Islam itu kalau ada ta'liful qulub, bersatu hatinya itu. Tentu bersatu hati di sini di atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah SAW, ya, dan tumbuhnya rasa kasih sayang, saling mencintai antara satu dengan yang lainnya, menjadi saudara yang seagama, ya, saling nasihati. Nah, ini Rasulullah SAW tadi sudah saya singgung ya di awal. Matsalul mu'minina fi tawadihim. Perumpamaan orang mukmin. Fi tawadihim. Dalam cinta. Wa tarahumihim. Dalam kasih sayang. Wa ta'atufihim. Nah, atifah ya. Adanya simpati. Adanya pertautan ya. Matsalul jasad. Seperti satu jasad, seperti satu tubuh. Idashtaka minhu udwun. Apabila salah satu anggota tubuhnya itu ada yang mengeluh sakit, ya, tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Maka bagian tubuh yang lainnya itu akan mengikutinya dengan rasa tidak bisa tidur, wal humma, dan merasa demam begitu. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah sekali ya yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Bagaimana umat itu memiliki ta'liful qulub ya, tertaut ya, connect gitu ya, antara satu dengan yang lainnya itu connect begitu. Bersatu hatinya itu. Diumpamakan seperti satu tubuh, kalau ada salah satu bagian tubuh itu yang terluka, ada yang sakit, maka bagian tubuh yang lainnya itu juga akan merasakan hal yang sama. Ya, paling tidak nggak bisa tidur gitu ya karena ada sakit di salah satu bagian tubuh atau kemudian demam misalnya begitu. Nah, ini perumpamaan umat ya, sebagai umat yang satu, adanya ta'liful qulub. Nah, silakan Bapak Ibu ya kita coba renungkan ya. Kita lihat kondisi umat saat ini. Apakah ta'liful qulub ini sudah nampak ya? Ya, di satu sisi kita melihat ya, jangankan misalnya realita kita sekarang ya, kondisi Palestina itu, lihat ya bagaimana ternyata ta'liful qulub itu bukan hanya pertautan hati ya secara keagamaan ya, tapi juga orang banyak yang membela Palestina padahal mereka tidak seagama, apalagi kita yang seagama gitu kan. Kita satu akidah gitu dengan mereka, ta'liful qulub gitu ya. Dan di berbagai di berbagai situasi yang lainnya pun ya kita
walaupun kita ini mungkin tidak satu organisasi, mungkin tidak satu madhab begitu ya, mungkin kita ini berbeda ormas gitu, tapi tetap ta'liful qulub ini harus kita jaga, harus kita pelihara walaupun ada perbedaan-perbedaan di antara kita, selama mereka itu adalah muslim ya, mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dimanapun mereka berada, mereka hakikatnya adalah saudara kita. Ya, mereka satu kesatuan dengan kita. Kita dengan mereka ini hakikatnya walaupun ya ada organisasi, ada jamaah yang berbeda-beda, hakikatnya kita dengan mereka itu satu kutlah, satu kelompok begitu. Nah, ini yang harus kesadaran yang harus selalu senantiasa tertanam di dalam diri kita ya. Dan landasannya adalah iman ya. Pertautan hati ini landasannya adalah iman gitu. Jadi kalau tanpa landasan iman ini ya nggak akan terwujud ya. Jadi pertautan hati itu nggak bisa direkatkan dengan harta, dengan kenikmatan dunia ya. Kalaupun ya bertaut karena dengan harta nih ya, medianya adalah harta atau kenikmatan dunia, ya nggak akan lama gitu. Pertautan itu nggak akan lama gitu ya. Hanya sementara waktu saja gitu. Nah, kalau pertautan hati dalam takwinul ummah ini harus iman. Makanya yang harus diupayakan itu adalah bagaimana membangun iman itu. Ya, takwinus saksiyatil islamiyah, yang memiliki keimanan, memiliki ketakwaan dan berupaya untuk mengislamisasi kehidupannya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi. Nah, ini harus diingat nih ya. Jadi orang itu menjadi simpati kepada al-irsyad al-islamiyah misalnya, ini sebagai contoh. Mereka ini merasa simpati, terpaut hatinya kepada al-irsyad al-islamiyah itu nggak bisa mengandalkan hanya misalnya tadi harta gitu ya, dengan pemberian-pemberian. Walaupun pemberian itu juga menjadi salah satu wasilah gitu, tetapi nggak bisa hanya itu saja gitu. Karena nanti bisa jadi kalau ada yang ngasih lebih gede ya, mereka tertautnya ke sana gitu ya. Nah, yang harus kita bangun itu adalah keimanannya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan yang ada di bumi ya, dikasihin tuh ma allafta baina qulubihim, niscaya kamu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Nggak bisa ya. Manusia itu berhimpun di sekitar kita itu bukan nggak bisa hanya mengandalkan dengan kita memberi harta kepada mereka, memberi santunan kepada mereka, nggak bisa ya. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi yang mempersatukan hati itu Allah ya. Nah, itu karena apa? Karena iman. Ya, karena keimanan yang tertanam. Allah yang nanti akan menautkan. Jadi kalau kita benar-benar ikhlas, kita benar-benar beriman, ya Bapak Ibu ya, sebetulnya nggak akan ada halangan tadi makanya gitu ya. Berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda organisasi, berbeda madhab, berbeda harokah gitu ya. Berbeda apa lagi ya. Nah, itu nggak akan ada masalah sebetulnya gitu. Selama kita betul-betul ikhlas beriman, itu Allah yang akan menautkan hati kita ya. Walakinnallaha allafa bainahum, Allah yang akan mempersatukan hati mereka itu. Innahu azizun hakim, sesungguhnya dia maha gagah lagi maha bijaksana ya. Jadi landasannya iman ya. Berikutnya al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan Islam ya. Jadi tumbuhnya rasa persaudaraan dengan jalinan hati, rasa saling mencintai, saling mengasihi, saling menasehati, bekerja sama didasari agama dan keimanan. Ya. Nah, ini ukhuwah Islamiyah, menjadi umat Islam ya,
menjadi umat Islam, umat yang Islam yang hakiki, yang sejati, itu kalau kita berhasil membina, menumbuhkan al-ukhuwatul islamiyah, persaudaraan Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Oleh karena itu islahkan, damaikan di antara saudara kalian itu. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ya. Nah, ukhuwah Islamiyah ini perlu dipupuk, dibina, ya. Umat ini diajarkan tentang konsep ukhuwah Islamiyah. Ya. Nah, wujud nyatanya al-ukhuwatul Islamiyah itu adalah tidak berbuat zalim kepada sesama muslim. Satu tuh ya, tingkatan level satunya. Level 2-nya membela, kemudian membantu keperluannya, kemudian menutupi aib-aibnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, tidak menzaliminya. Wala yuslimuhu, tidak menyerahkannya kepada musuh. Nah ini ya. Tidak menzalimi, kemudian tidak menyerahkannya kepada musuh, yang ada itu harus membela gitu kepada sesama muslimin. Ini wujud ukhuwah Islamiyah gitu ya. Ini wujud dari Islam, indikator ya, indikator ukhuwah Islamiyah itu ini, tidak menzalimi, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, kemudian tidak menyerahkannya kepada musuh ya. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Nah, lihat nih, Allah menjanjikan ya, menjanjikan agar orang-orang itu betul-betul membantu saudaranya sesama muslim. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Waman farroja an muslimin kurbatan. Siapa yang menghilangkan kesukaran ya dari seorang muslim, kurbatan farrajallahu anhu farrajallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Maka Allah itu akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat. Wa man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Nah, ini hadis ini ya, ini menjadi rumusan ya. Kalau kita rumuskan, ini rumusan tentang ukhuwah Islamiyah hakikatnya. Jadi tegaknya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam itu kalau kita sesama muslim, Bapak Ibu sekalian, tidak berbuat zalim, membela, membantu keperluannya, menutupi aib-aibnya. Gitu. Jangan sebaliknya gitu. Nah, ini kadang-kala kita malah sebaliknya ini gitu ya. Karena berbeda organisasi, berbeda madhab gitu, berbeda kelompok, yang terjadi malah sebaliknya, kita menzalimi sesama muslim. Kita membiarkan ya sesama muslim diserahkan kepada musuh ya. Tidak ditolong ya. Kemudian aib-aibnya kita sebarkan. Nah, ini kan gitu ya. Ya bagaimana mungkin akan terwujud masyarakat yang Islami gitu kalau kitanya gontok-gontokan. Ya. Bagaimana akan terwujud ukhuwah Islamiyah ya kalau kita ini malah menyelisihi gitu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, selain itu diwujudkan pula ukhuwah Islamiyah itu, Bapak Ibu sekalian, dengan menunaikan hak kepada sesama muslim. Ya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih ini sudah menyebutkan ya hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Apa saja? Ini hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi, hak seorang muslim, alal muslimi, atas muslim yang lainnya, khamsun. Ya, ada 5 nih. Satu riwayat ya menyebutkan ada 5 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Yang pertama, raddus salam. Ya, raddus salam. Apa raddus salam itu? Membalas salam. Ucapan salam. Jadi kalau ada ini menjadi hak nih, ya, menjadi hak antara sesama muslim menjawab salam. Ada yang mengucapkan assalamualaikum, maka hak dia adalah mendapatkan jawaban waalaikumsalam. Ya. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Nah, ini wujud dari hubungan antara satu muslim dengan muslim yang lain ya. Berpahala ini gitu ya. Berpahala gitu. Kita membalas salam, kita mengucapkan salam, membalas salam, kemudian wa'iyadatul marid. Kita menjenguk orang yang sakit. Wattiba'ul janaiz. Nah, hak muslim yang lainnya itu adalah mengantar jenazahnya. Kalau meninggal, ada saudara kita sesama muslim meninggal, maka hak dia itu adalah kita mengantar jenazahnya. Kemudian wa ijabatu dakwah. Kemudian menjawab dakwah. Dakwah di sini maksudnya undangan, ya. Jadi kalau diundang, undangan apa saja yang tentu saja yang undangan yang baik gitu ya, acara yang baik, maka hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita itu kalau kita tidak punya udzur, ya, tidak punya udzur, maka kita harus memenuhi undangan itu. Wa ijabatu dakwah. Kemudian wa tashmitul atis. Kemudian apa? Tashmit, ya. Kalau ada yang bersin, maka kita mengucapkan yarhamukallah dengan doa. Itu tashmit ya. Nah, ini hadis muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim, dan di dalam riwayat Muslim yang tadi riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim, hakul muslimi situn, ya. Hak muslim itu ada 6. Idza laqitahu fasallim. Kalau bertemu maka fasallim, harus mengucapkan salam. Fasallim alaihi, yang mengucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, ya. Kalau kamu diundang, fa'ajib, maka memenuhi undangannya. Wa idastan sohaka, kalau dia ingin dinasehati, ya, meminta nasihat, fansoh lahu, maka berilah nasihat. Ya. Wa idza atosa, kalau dia bersin, fahamidallahu fasyamithu, maka kita kalau bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita membacakan doa yarhamukallah. Wa idza marido, kalau sakit, fa'udhu, ya, maka datangi, jenguk, ya, orang yang sedang sakit itu. Wa idza mata fatbi'hu, kalau meninggal maka ikuti, maksudnya jenazahnya ya. Ketika meninggal maka ikuti jenazahnya atau iringi jenazahnya. Nah, ini yang disebutkan bagaimana wujud ya ukhuwah Islamiyah. Ini paling tidak gitu tercermin dari ini Bapak Ibu ya. Jadi ke anak-anak didik kita ya, ajari mereka tentang hak muslim atas muslim yang lainnya. Karena ini dalam rangka memupuk ukhuwah Islamiyah. Terakhir ini kesimpulannya. Jadi upaya takwinul ummah yang sudah tadi disebutkan ini merupakan harakatul inqadh. Ini adalah gerakan penyelamatan. Ya, takwinul ummah ini adalah harakatul inqadh. Ini adalah gerakan penyelamatan yang harus selalu digelorakan di tengah-tengah umat. Sehingga umat ini betul-betul terbentuk menjadi al-ummatul islamiyah.
ya. Jadi ini harus menjadi sebuah gerakan ya, sebuah gerak perjuangan Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana umat ini kita bina sehingga menjadi umat Islam yang sesungguhnya. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyeru ya, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, kepada yang mungkar, dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, luar biasa kajian hari ini Ustaz. Ini langsung saja mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Kita beri kesempatan 3 orang. Mangga dipersilakan bagi yang mungkin ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Tapi kalau tidak, saya dulu yang bertanya Ustaz. Oh iya, mangga silakan. Mangga silakan Ustaz. Saya itu apa namanya ya? Karena memang punya beberapa akun platform medsos Ustaz ya. Jadi memang masalah problematika Islam saat ini kan kaitannya itu yang perpecahan Ustaz ya. Jadi kalau mereka miris sebenarnya karena sesama muslim itu ketika di medsos itu pengikutnya, followernya itu bisa ratusan ribu gitu ya. Tapi yang ditampilkan itu selalu perpecahan, permusuhan gitu ya. Hanya begitu. Nah, dan ini kalau saya sesuaikan dengan misalkan saya sebagai guru, apakah mungkin ya Ustadz kalau kita sebagai guru, kebetulan saya kan dari unit SMP Ustadz gitu ya, apakah perlu sejak SMP gitu istilahnya istilahnya kampanye kepada anak-anak gitu ya, membangun kesadaran bahwa di tengah-tengah umat ini ada khilafiyah, sehingga kita mencoba memperkenalkan sih mungkin ya, membangun kesadaran bahwa kita harusnya berbeda dengan saudara kita. Ketika ada perbedaan, tidak perlu kita menjadi sebuah perpecahan. Nah, kira-kira Ustaz bagaimana ketika kita mungkin istilahnya, kalau saya sebagai guru ya, kampanye untuk persatuan dan membangun kesadaran di awal bahwa kita harus apapun yang terjadi, selama itu masih syahadat, mereka adalah saudara kita. Itu kalau menurut Ustaz bagaimana, Ustaz? Ya. Memang salah satu problem ya. Salah satu problem yang terjadi di dalam umat ini adalah adanya kesimpang siuran. Ini kenapa terjadi ya? Terjadi gontok-gontokan begitu ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya adalah karena kesimpang siuran dalam memahami mana hal yang usul di dalam agama, mana hal yang pokok di dalam agama, yang di dalam perkara usul itu tentu saja tidak ada ruang untuk berbeda, tidak ada ruang ikhtilaf gitu dalam perkara usul itu, dan mana yang perkara furu, mana perkara yang ranting gitu, atau kesimpang siuran mana yang qot'i itu sesuatu yang sudah rigid ya, sesuatu yang tidak bisa berubah gitu, sesuatu yang qot'i sudah ditegaskan, sudah tegas gitu, tidak ada ruang ya, tidak ada ruang sudut pandang lain gitu ya, itu yang qot'i. Dan mana, nah ini masih simpang siur, mana yang dhonni gitu. Ini pernah saya sampaikan dulu, saya ingat saya. Mana yang dhonni? Mana yang dhonni di sini artinya memang ada perkara-perkara di dalam agama ini
yang dhonni sifatnya. Artinya memiliki sudut pandang dan memang dalil-dalil atau nas-nas yang ada itu tidak menunjukkan secara sorih, secara jelas kepada hukum tertentu, misalnya gitu. Ini karena apa? Ya karena misalnya perbedaan dalam melihat maksud dari nas itu, gitu ya. Ini tuh larangan, misalnya ya. Ketika ada dalam hadis itu misalnya, ini hadis ini maksudnya larangan atau hanya ketidaksukaan Rasulullah sebagai pribadi, misalnya gitu ya. Atau apa misalnya gitu ya. Atau makna dari kata-kata yang disampaikan oleh Nabi itu apa, konteksnya apa. Nah, inilah Ustadz barangkali ya yang memang menjadi problem kita gitu ya. Ketika orang tidak paham mana yang usul, mana yang furu, tidak paham mana yang qot'i, mana yang dhonni, ini menyebabkan kemudian terjadi gitu ya. Terjadi ketika berbeda pendapat ini, kemudian kita saling seolah-olah bersikap saling memusuhi gitu ya, saling mentahdir kan gitu ya. Ini yang sering terjadi. Nah, menurut saya mungkin Ustadz sebagai guru ya dan Bapak Ibu guru yang hadir yang lainnya mungkin lebih tahu bagaimana cara menyampaikannya ya. Intinya yang tadi itu para anak didik kita itu harus memahami ya, harus memahami bahwa di dalam Islam ini memang realitanya ada perkara-perkara yang usul, ada perkara-perkara yang furu, ada perkara-perkara yang qot'i, ya, ada perkara-perkara yang dhonni, gitu. Dan ini menurut saya harus di ini Ustaz, harus dikampanyekan betul gitu ya, harus dikampanyekan supaya tidak terjadi tadi ya akhirnya saling benci membenci, saling mengolok-olok antara satu dengan yang lainnya. Sebetulnya begini, perbedaan kalau hal itu dalam perkara furu, kalau perbedaan itu dalam perkara yang dhonni gitu ya, itu kan sebetulnya kita tinggal lapang dada saja. Gak perlu sampai terjadi permusuhan, tidak perlu saling mengolok-olok antara satu dengan yang lain, kan gitu sebetulnya. Jadi kita kalau dalam perkara dhonni, kalau dalam perkara yang perkara yang furu gitu ya, sikap kita itu adalah silakan masing-masing kita itu memilih karena masing-masing itu punya landasan dalilnya gitu. Nah, cuman ini kadangkala ada pihak-pihak tertentu dan ini bukan satu dua kelompok ya. Di setiap kelompok itu selalu ada orang yang tidak dewasa dalam bersikap dan belum memahami tentang masalah ini gitu ya. Jadi ini bukan masalah satu kelompok tertentu, tapi seluruh kelompok itu punya masalah ini gitu. Punya masalah ini. Jadi ada orang-orang di dalamnya, oknum-oknumnya yang tidak paham ini. Inilah yang membuat kemudian tadi ya umat Islam nggak solid gitu ya, sibuk dengan urusan-urusan seperti itu, sementara urusan-urusan yang lebih besar kadangkala ya terabaikan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Baik, kita diskusikan. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari Ustadz ini. Ustadz, bagaimana agar di dalam suatu jamaah fikihnya tidak gaduh-gaduh dan bagaimana dalam suatu jamaah tidak terlalu banyak terjadi gesekan? Mana Ustadz? Tidak gaduh-gaduh ya, apa yang dimaksud ya tidak gaduh-gaduh? Ya maksudnya mungkin nggak jelas ya ininya apa, nggak jelas pemahamannya gitu ya, nggak jelas pemahamannya. Memang kita ini tadi kembali lagi ke yang nomor 1 tadi, supaya tidak gaduh-gaduh, nggak jelas ini fikrohnya tuh gimana ini gitu ya, pemahamannya tuh seperti apa gitu ini orang nih gitu ya, manhajnya tuh seperti apa ini orang gitu. Nah ini kembali kepada yang tadi gitu, kembali kepada yang tadi supaya nggak aneh-aneh. Misalnya begini ya, dalam ada kelompok-kelompok umat Islam misalnya ya, tanpa saya menyebut ini ya, ini maksudnya siapapun gitu ya. Mungkin ada kelompok-kelompok umat Islam yang nggak jelas gitu, kesana ikut gitu, kesana kesini ikut, tapi mereka ini tidak memiliki prinsip
gitu ya, tidak memiliki prinsip. Nah ini jadi gado-gado yang begini gitu ya, nggak jelas maksudnya, terjadi ikhtilat gitu ya, terjadi percampuran, kekacauan gitu, pemahamannya itu gitu ya. Nah makanya tadi kalau dalam perkara qot'i, ini sebetulnya jawabannya tadi sudah gitu di nomor 1 ya. Kalau dalam perkara qot'i, kita ini harus rigid ya, nggak ada kompromi gitu ya, nggak ada kompromi gitu. Tapi kalau dalam perkara yang ranting, perkara yang furu, perkara yang apa namanya tadi istilah saya dhonni gitu, maka kita ini harus lapang dada dan nggak masalah, berbeda itu nggak masalah dalam perkara itu. Bukan, jadi jangan dianggap tidak punya apa namanya, tidak punya prinsip kalau dalam hal dhonni. Contoh misalnya, saya kasih contoh. Syekh Utsaimin itu pernah ditanya tentang bagaimana apa yang harus dilakukan kalau ada orang yang bermakmum, misalnya ini kalau dalam perkara furu nih ya, contoh dalam perkara furu. Bagaimana orang kalau bermakmum kepada imam yang ternyata berkunut, sedangkan dia tidak berkunut. Nah, gitu ya. Itu. Nah, lalu apa jawaban Syekh Utsaimin? Ya. Kata Syekh Utsaimin, beliau menjawab dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Ini saya mengangkat ini bukan untuk mengungkit-ungkit perbedaan masalah furu ya, dan untuk memperdebatkan, bukan. Tapi dan ini boleh kita setuju atau tidak setuju ya, pendapat Imam Ahmad bin Hambal ini. Silahkan gitu, karena ini masalah dzanniyat ya, masalah yang banyak sudut pandang, banyak dalil dan lain sebagainya gitu. Ternyata kata Syekh Utsaimin, kalau Imam Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya tentang hal yang sama. Bagaimana bermakmum kepada imam yang kunut, sedangkan kita berpendapat kunut itu bukan sunnah. Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi kunut itu bid'ah, kan begitu. Dalam mazhab Hanafi itu gitu. Nah, Imam Ahmad bin Hambal diantaranya berpendapat bahwa kunut itu kan bukan sunnah gitu, bukan sesuatu yang sunnah. Nah, bagaimana? Ternyata Imam Ahmad bin Hambal itu mengatakan hendaknya engkau turut berkunut. Nah, ini boleh setuju, boleh tidak ya? Boleh setuju, boleh tidak. Tapi Imam Ahmad bin Hambal fatwanya adalah berkunut. Ikut berkunut dan mengaminkan doa imam itu. Walaupun ini sekali lagi mungkin tidak semua setuju. Karena kita masih melihat misalnya ada saudara-saudara kita, ya walaupun imamnya kunut, ya kita mah udah aja tangannya lepas, irsal gitu ya. Gitu. Seperti itu ya silakan aja, itu pilihan gitu ya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hambal seperti itu. Nah, apakah Imam Ahmad bin Hambal ini gado-gado? Berpaham gado-gado nggak dengan begitu? Enggak. Ini beda urusannya gitu. Karena ini dalam masalah yang dhonni, dalam masalah yang ijtihadi, dalam masalah yang bukan qot'i gitu ya, berpendapat seperti itu. Dan contoh-contoh yang lain, misalnya ini masih tentang kunut, misalnya siapa, Imam Syafi'i ya, ini masyhur lah gitu ya, ini kisah ini masyhur. Imam Syafi'i ketika beliau ke Irak, beliau kemudian menjadi imam subuh gitu, sementara Irak itu adalah murid-murid Imam banyak murid-murid Imam Abu Hanifah yang tidak berkunut, ya, maka yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu adalah ketika subuh ternyata dia tidak berkunut. Ketika ditanya, ya, kenapa Anda, wahai imam, kenapa Anda tidak berkunut? Bukankah kunut itu adalah sunnah menurut pendapat Anda? Begitu. Kata Imam Syafi'i, lihat ini bagaimana adabnya ya, adabnya. Kata Imam Syafi'i, tidak pantas bagi saya untuk berkunut sementara di belakang saya adalah murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, apakah gitu ya sikap Imam Syafi'i ini dianggap gado-gado, nggak punya pendapat, mencampur baurkan ketentuan agama gitu, tanda kutip ya,
Bukan gitu. Karena beliau-beliau ini, mereka ini, para imam ini paham mana yang qat'i, mana yang dhonni gitu. Mana yang usul, mana yang furu begitu ya. Nah, yang jangan sampai terjadi itu dalam urusan usul, pokok. Nah, kita apa? Kita nggak jelas sikapnya gitu ya. Ini jelas-jelas tidak boleh ada perbedaan di sini atau harus tidak ada kompromi di sini, tapi kita berkompromi. Misalnya ya salawatan di gereja misalnya. Nah kan ini perkara usul gitu ya. Ketika Natal misalnya, ketika Natal kita ikut Natalan, kemudian kita walaupun kita di sana baca sholawat gitu ya. Gitu, tapi ikut merayakan Natalnya gitu. Nah ini sudah gado-gado itu. Nah itu gado-gado baru gitu, yang seperti itu ya nggak jelas gitu, fikrohnya nggak jelas, pemahamannya nggak jelas, manhajnya nggak jelas gitu. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Suaranya Ustaz itu masih. Ini dari Ustadz Helmi, dari hasil pembicaraan tadi berarti yang terpenting pemahaman tentang pokok dan ranting. Jadi mungkin kondisinya memang pendalaman ilmu berkaitan dengan pokok dan ranting itu memang harus senantiasa di-update ya. Khususnya kan awam itu kan jarang membahas gitu ya. Iya, betul. Betul tuh disampaikan Ustadz Helmi itu betul ya. Jadi memang sangat penting pemahaman tentang pokok dan ranting ini. Ini saya pernah membahas ungkapan, saya lupa nama Syekh siapa ini, dari Syekh Azhar ya. Beliau mengatakan bahwa salah satu keonaran lah begitu ya. Salah satu keonaran atau kekacauan di zaman ini adalah ketika ini umat ini tidak memahami tentang mana pokok, mana ranting. Jadi kalau Bapak Ibu ya, kalau kita lihat kekacauan sebenarnya kekacauan yang ada sekarang, sebetulnya ininya ke sini gitu, muaranya itu dari sini, ketidakpahaman tentang usul, mana usul, mana furu, tidak tahu mana qat'i, mana dhanni begitu. Itu ya. Allah. Dan kajian sebenarnya kalian memang harus selalu dikelurakan Ustaz ya, karena mengingat kalau di lapangan gitu ya, kondisi itu memang ya memprihatinkan kalau dibilang seperti itu ya. Di jamaah yang lain ada satu lagi pertanyaan, dipersilahkan. Enggak, mungkin ada lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Enggak ada ya. Cukup kayaknya Ustaz. Kita sudah memahami semuanya dan Masya Allah sekali lagi ini luar biasa Ustaz. Kita ucapkan terima kasih ya dan Allah khairan katsira Ustaz, memberikan ilmu yang ini sangat berharga sekali. Khususnya kalau kami sebagai guru ya, ini kan menjadi bekal kita kepada anak-anak gitu ya, itu seperti itu. Baik jamaah sekalian dan Ustaz, karena waktu juga sudah pukul 6.43, kita akan akhiri kajian virtual subuh kali ini. Sebelumnya kita mohon Ustaz untuk memimpin dulu ya Ustaz ya. Enggak. Dipersilahkan Ustaz. Iya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, mari kita menundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita semua dan istiqomah di dalam dinul Islam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmu wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu ma'an sadatina bi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ni sahabati ajma'in wa ni tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jamaah sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 6.45, kita akhiri kegiatan pada hari ini. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perhatian yang luar biasa. Ini semua menambah hati kita semakin rasa erat, rasa persaudaraan terhadap bersama, sehingga masyarakat Islami yang bersatu, yang penuh dengan kasih sayang satu sama lain benar-benar bisa terlaksana. Dan kepada Ustadz kami sampaikan jazakallah khairan katsiran, semoga Ustadz selalu sehat gitu ya. Amin, Dan amin. semakin Jazakallah Ustadz Indra. Ya, sama-sama Ustaz Helmi. Dan dari saya pribadi, tentu ada yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.